Masa perempuan yang dihamilin sama Bobby suami kamu ajak juga tinggal di sini? Gimana sih kamu? Kasihan dia, Ma. Dia itu tinggal di sini sendirian. Sementara Mama lihat, dia lagi mengandung. Dia harus tinggal di mana? Dan dia nggak punya uang sama sekali. Masa aku nggak tahu? Udah deh, kamu tanya aja sama suami kamu, boleh nggak perempuan itu tinggal juga di sini? Hidayah sang kuasa ada. Mas, Ngapain kamu kesini? Mas, tolong Mas. Aku bener-bener nggak tahu aku mesti kemana lagi, Mas. Setelah Mas hamilin aku nggak tahu aku harus tinggal di mana. Juga aku udah, Mas udah janji gitu, Mas. Iya, memang. Tapi setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku malas nikah sama kamu. Enggak, Mas. Aku nggak terima kalau Mas perlakuin aku seperti ini, Mas. Mas kan udah janji buat nikahin aku, Mas. Dan aku juga malu karena hamil di luar nikah, Mas. Kalau nikah cuma karena anak, lebih baik gugurin kandungan itu. Enggak, Mas. Aku nggak akan pernah gugurin anak kita, Mas. Kalau sampai Mas nggak tanggung jawab sama kelakuan Mas, aku bakalan bilangin Pak Bambang kalau Mas itu udah perkosa aku, Mas. Berani kamu macam-macam sama aku, diam. Berani kamu macam-macam sama karir aku. Aku bisa bunuh kamu dan juga bayi kamu. Mas, tolong jangan pergi. Aku mohon, Mas. Aku bakal biarin Mas pergi, Mas. Mas, aku nggak akan minggir dari mobil ini, Mas. Sampai kapanpun aku nggak akan minggir, Mas. Hei, maaf bikin kamu nunggu lama. Lama banget sih kamu. Maafin aku sayang. Sekarang, aku udah siap jadi milik kamu sepenuhnya. Maksud kamu? Aku akan menikahi kamu. Yang bener aja dong, Bob. Kamu aja belum ngasih apa-apa ke aku. Udah berani ngajak aku nikah. Jangan-jangan kamu juga udah sinting kali ya? Masa perempuan yang dihamilin sama Bobby suami kamu ajak juga tinggal di sini? Gimana sih kamu? Kasihan dia, Ma. Dia itu tinggal di sini sendirian. Sementara Mama lihat, dia lagi mengandung. Dia harus tinggal di mana? Dan dia nggak punya uang sama sekali. Masa aku nggak tahu? Udah deh, kamu tanya aja sama suami kamu, boleh nggak perempuan itu tinggal juga di sini? Pusing. Ya Allah, semoga tindakanku benar kali ini. Berikanlah Mas Bobby hidayah, ya Allah. Aku yakin dengan kuasa-Mu, ya Allah, Engkau akan mampu menyentuh hati Mas Bobby. Maaf, Pak. Aku kredit Bapak ditolak. Ditolak? Iya. Kenapa, sayang? Kamu nggak bisa bayar semua ini. Aku tuh benci banget tau nggak sama cowok miskin. Ih, malu tau nggak? Apa, Bobby? Sebenarnya uang ini untuk apa? Sebaiknya nggak usah banyak tanya. Aku ini wakil direktur. Sebaiknya diem aja. Bobby, buat apa kamu ambil uang kantor lagi? Ini buat proyek yang di Kalimantan. Tadi Pak bawa orang kantor sana minta tambahan, jadi ya gue tambahin. Tapi udah gue masukin ke rekap kok. Proyek Kalimantan. Jelas-jelas itu saya sendiri yang ngirim uang-uang itu. Atau jangan-jangan kamu pakai uang kantor ya? Maksud lu apa nih? Lu nuduh gue korupsi gitu? Aku nggak pernah bilang kayak gitu. Tapi biar Pak Direktur yang nilai semuanya. Karena semua ini akan aku laporin sama dia.
Kok, tunggu. Gue mau ngaku. Ini sebenarnya buat kebutuhannya Maya. Buat beli alat yang dokter bilang untuk menjaga kandungannya. Gue udah gak punya duit. Gue terpaksa berbohong. Dan gue gak pengen ada orang yang tahu. Begitupun dengan Maya. Gimana, Vi? Kamu suka? Kamu gak salah ngasih berlian sekecil ini ke aku. Kamu main ya? Tapi itu berlian asli loh, Vi. Kamu tuh pelit banget ya sama aku. Kalau kamu caranya kayak gini, aku juga bisa pelit sama kamu. Kayak aku bakal ngejauh kayak sama kamu ya. Mendingan sama Mas Bambang, tau gak, yang gak pelit kayak kamu. Vi, aku benar-benar tulus kasih ini ke kamu. Ya tapi nggak segini juga. Kamu lihat dong. Pak, ini barang-barang mau kemana ini? Maaf Pak, saya menjalankan perintah. Kamu saya pecat. Kamu pikir saya bodoh apa? Saya tahu kamu bukan sepupu Vivi kan? Dan saya tahu kamu selingkuh sama dia. Iya kan? Ditambah lagi kamu korupsi di perusahaan saya. Jadi lebih baik kamu pergi dari kantor saya sekarang juga. Pergi! Pak, tolong Pak. Tolong kasih kesempatan saya sekali lagi Pak. Dan Bapak jangan percaya omongan orang Pak. Vivi itu benar sepupu saya Pak. Dan saya nggak mau lupa. Apa kamu lupa? Di ruangan kamu ada CCTV. Kamu pikir saya diam itu saya bodoh? Tidak. Jadi mulai sekarang, lebih baik kamu angkat kaki. Karena saya tidak mau melihat muka kamu di kantor saya. Silakan pergi! Pergi! Apa? Kamu dipecat? Dan Mas Bambang tahu tentang perselingkuhan ini? Hah? Aku nggak bisa nih kayak gini terus. Sekarang kalau kamu nggak kerja kayak gini, kamu bisa memenuhi kebutuhan aku kayak gimana coba? Vi, sabar Vi. Aku jamin, aku bisa dapetin pekerjaan yang jauh lebih baik. Tapi sampai kapan? Aku nggak bisa nunggu lama-lama. Vi, aku harap kamu bisa ngertiin keadaan aku. Aku juga nggak tahu kenapa bisa kayak begini. Terserah ya. Itu masalah kamu. Aku nggak mau ambil pusing. Yang jelas, aku mau terima semuanya beres. Mana dia sekarang uang itu? Ya apa, Mas? Ngapain dia di sini? Ngapain kamu di sini? Dasar perempuan nggak tahu diri. Mas yang nggak tahu diri. Seharusnya Mas tuh nepatin semua janji Mas, bukan melarikan diri kayak gini. Udah, nggak usah berisik. Aku lagi pusing. Jangan nambahin aku pusing. Mari. Aku lagi perlu uang. Serahin cincin itu. Ini kan cincin pernikahan kita. Serahin cincin. Mas, nggak usah kayak gitu. Kita jangan, nggak mau ya Mas. Diam kamu. Jangan ikut campur. Jangan Mas, jangan. Mas, stop Mas, kasihan bapaknya Mas. Diam. Mbak nggak kenapa-napa kan? Oh, jadi ini rumah kamu. Boleh juga. Aku sih nggak masalah tinggal di sini sama kamu, Bob. Apa? Kamu tinggal di sini? Iya. Kenapa emangnya? Nggak boleh? Ya, boleh-boleh aja. Cuman kamu lihat sendiri rumahku nggak terlalu bagus dan nggak terlalu besar. Lagi pula di situ sudah ada Nita, Maya dan mama aku. Maya.
Nita. Siapa mereka? Adik-adik kamu? Ya ampun, Bob. Aku tinggal di sini juga cuma sebentar kok. Aku cuma pengen tahu gimana sih rasanya jadi perempuan yang bisa ngontrol hidup kamu selamanya. Dan kamu gak keberatan kan, sayang?